Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayahnya sehingga kita bisa melakukan pembelajaran daring ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Tri Putri Hasan sebagai moderator dan rekan saya Janahun Parambahan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang diambil dari mata kuliah fikih yang akan dijelaskan oleh rekan saya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Janahun Parambahan selaku pemateri ingin membahas tentang pengertian sejarah, kelahiran dan perkembangan ilmu usul fikih. Sejarah periode awal sejarah Islam, perilaku kehidupan kaum muslimin dalam kehidupan aspeknya telah diatur oleh hukum Islam. Aturan-aturan ini pada esensinya bersifat religius. Oleh karena itu, dalam pembinaan dan perkembangannya selalu diupayakan berdasarkan kepada Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir. Memang, dari sekian aspek yang diatur oleh Islam, aspek hukum mempunyai kedudukan tersendiri karena ia menyentuh langsung kenyataan yang dihadapi umat Islam, dan semakin hari problematika hukum yang dihadapi umat Islam semakin kompleks dan dibutuhkan solusi hukum. Dalam pelajaran, para ulama berdasarkan untuk memproduksi hukum yang sesuai dengan syariat, namun terlebih dahulu mereka harus menentukan referensi yang ingin digunakannya, kemudian mengolah referensi tersebut sesuai dengan standar ilmiah yang telah ditentukan. Hal itu untuk memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan tidak akan melenceng dari qaidah syarat. Terima kasih. Itu pembahasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tujuan dan kegunaan mempelajari ilmu usul fikih. Tujuan mempelajari usul fikih ialah untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pembahasannya terhadap dalil-dalil terperinci untuk mendatangkan hukum syariat Islam yang diambil dari dalil-dalil tersebut. Jadi, dengan kaidah dan pembahasan ilmu usul fikih dapat dipahami nas-nas syariah dan hukum-hukum yang dikandungnya. Dapat diketahui sesuatu yang memperjelas kesamaran antara nas tersebut dan nas mana yang dimenangkan ketika terjadi pertentangan antara sebagian nas dengan yang lain. Aliran-aliran usul fikih. 1. Metode ilmu ulama kalam. Dinamakan demikian karena pembahasannya selalu mengikuti cara-cara yang ditempuh oleh ulama ahli kalam dalam membahas ilmu kalam. Para ulama usul fikih yang termasuk dalam aliran ini memakai akal pikiran yang rasional dan alasan-alasan yang kuat dalam menetapkan kaidah-kaidah dan berdasar pada bukti-bukti dengan memegangnya sebagai suatu kebenaran sekalipun tidak sesuai dengan furu yang lama berkembang dalam mazhabnya. 2. Metode ulama Hanafiyah. Yang menggunakan metode ini adalah ulama Hanafiyah. Dalam
dalam membahas soal-soal yang berkaitan dengan usul fikih. Mereka memperhatikan dan menyesuaikan dengan soal-soal furu tanpa memandang alasan dan jalan pikiran yang rasional. Furu itulah yang menjadi dasar bagi pembentukan kaidah yang ditetapkan. 3. Aliran yang menggabungkan kedua aliran di atas. Muncul aliran yang menggabungkan dua aliran tersebut dalam penulisan usul fikih, seperti kitab Badi al-Nizam karya Ahmad bin Ali al-Sa'ati yang menggabungkan dua buku, yaitu Usul al-Bazdawi oleh Ali ibnu Muhammad al-Bazdawi dengan kitab Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam oleh Al-Amidi, kitab Jami'u al-Jamawi oleh Ibnu As-Sibki dengan kitab Al-Tahrir oleh Al-Kamal ibnu Al-Humam. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 3. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.